Bu. Kemudian sekarang selanjutnya itu adalah biopori. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah dengar belum biopori? Ada yang sudah, ada yang belum ya Bu? Jadi biopori itu ditemukan pada tahun 2000 oleh Bapak Kamil Raziuddin Batra. Jadi beliau merupakan dosen dari IPB dan ditemukan pada tahun 2000, sejak tahun 2000. Nah, jadi biopori itu merupakan lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah, seperti aktivitas cacing atau pergerakan akar-akar di dalam tanah. Nah, lubang tersebut itu akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi air hujan itu tidak langsung masuk ke dalam pembuangan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang biopori tersebut. Nah, lubang biopori itu Bu, itu dia diberi nama lubang resapan air atau LRB. Jadi yang putih-putih ini Bu, itu dia namanya lubang resapan air atau LRB, yang merupakan lubang silindris yang terbuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Nah, jadi lubang resapan air ini dibuat menggunakan salaron. Itu ukurannya 100 cm dengan diameter 5 in paralel. 5 in paralel. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, ini yang dinamakan dengan lubang resapan tadi. Yang pertama, cara pembuatannya, yang pertama kita mencari lokasi yang tepat untuk membuat lubang LRB ini. Jadi di tanah yang pekarangan sekiranya bisa kita pakai ini. Kemudian tanah yang akan dilubangi disiram dengan air supaya mudah untuk dilubangi dengan menggunakan alat pelubang. Misalnya bisa saja pakai linggis atau bor tanah juga bisa. Intinya yang penting si lubang ini dia bisa masuk ke dalam tanah. Kemudian lubang tanah itu sedalam 80 sampai 100 cm. Jadi sesuai dengan si tinggi lubang resapan ini. Lalu lubang ini nanti diisi dengan menggunakan sampah organik. Sampah organiknya itu bisa berupa limbah sayuran, nasi sisa bisa, kemudian sayuran yang sisa-sisa Bu, misalnya kayak akar-akarnya atau yang sudah layu, nah itu bisa, atau bisa juga makanan sisa, itu juga bisa. Jadi kayak benar-benar limbah rumah tangga yang organik itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan si biopori ini. Langsung masuk ini. Nah, makanan itu kan mengandung minyak, nggak apa-apa. Selanjutnya peran sampah organik Ibu. Sampah organik itu adalah salah satu jenis sampah yang dihasilkan oleh alam atau aktivitas manusia. Nah, contohnya itu adalah sisa makanan, bisa kotoran hewan dan sisa-sisa makhluk hidup lain. Kemudian agar lubang biopori tetap berfungsi optimal, maka secara rutin diisi dengan bahan organik. Dalam waktu 14 hari setelah pemberian bahan organik, secara alami akan terbentuk biopori atau liang-liang memanjang dan bercabang-cabang di dalam tanah akibat aktivitas cacing dan mikroorganisme lainnya. Berarti 14 hari baru mulai berproses, ya, baru jadi gitu ya. Nah, kemudian untuk menambahkan sampah organiknya itu dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, karena organisme tanah membutuhkan sampah setiap hari untuk tumbuh dan berkembang biak, jadi ini bisa diisi setiap hari Bu. Jadi misalnya ibu-ibu habis masak ada sisa-sisa gitu, langsung diisi aja di sininya. Iya Bu, bisa kulit
sayuran kayak kulit pisang, nasi, daun-daun kering itu sebenarnya bisa juga Bu. Terus kalau udah penuh sampahnya disiram atau enggak dibiarin? Ya kan nanti kalau setelah 2 sampai 3 bulan sampah-sampah sisa ini menjadi pupuk kompos. Nah itu bisa diambil dan disebar di taman. Jadi sampah yang ada di dalam lubang resapan biopori ini dia bisa benar-benar terurai selama 2 sampai 3 bulan. Jadi selama 2 sampai 3 bulan itu dia sudah siap dijadikan sebagai pupuk organik. Jadi bisa diambil dia, jadi nanti bisa ibu untuk pupuk tanaman, sayuran atau yang lainnya. Jangan punya air panas kayak di tempatnya mamatnya tuh. Ya Bu, enggak meresap ke tanah. Iya meresap. Ininya Bu, kita sampah itu kan jadi dia nanti masuk cacing-cacing atau organisme di situ. Nah, itu dia memakan sampah-sampah itu dan lagi nanti kita masuk Benar-benar terurai selama 2 sampai 3 bulan. Jadi selama 2 sampai 3 bulan itu dia sudah siap dijadikan sebagai pupuk organik. Jadi bisa diambil dia, jadi nanti bisa ibu untuk pupuk tanaman, sayuran atau yang lainnya. Jangan punya air panas kayak di tempatnya mamatnya tuh. Ya Bu, enggak meresap ke tanah. Iya meresap. ininya Bu, kita sampah itu kan jadi dia nanti masuk cacing-cacing atau organisme di situ. Nah, itu dia memakan sampah-sampah itu dan lagi nanti kita masuk Halo, itu sama berangkat kamu repot enggak? Sampahnya baterainya. Iya, sampahnya benar-benar Biarin ditinggal itu buat pupuk. Itu tante tuh, tante Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? kita contoh sampah-sampah Ini untuk sampah-sampahnya Bu. Jadi kayak ini bahan-bahan sayuran yang sudah tidak layak lah ya Bu ya. Terus bisa juga pakai nasi sisa atau nah, ya, karena dia tutupnya Bu, tutupnya itu yang ada di atas di bagian atas. Buka ya, masukin itu sama. Iya. biar nggak tahu. Jadi tutupnya yang di atas. Ah, tante ikut tante. Ayo ikut kamu. Tante Risa ikut sama ibu. Mungkin sekarang kita langsung praktek ya Bu ya. Gimana caranya? Terbangin layangan tau. Gede dipek. Jangan ya kae banyak enak ya. Gede pisan mbak aku. Gede kabeh. Dia siap dipanen biyen lebaran gede-gede. Panenane kepiye nak sawing goreng. Bantu ya.
saya barang gablek kae. Tapi ngene Pak Joni enggak. Ning 26 begitu ngene tadi apa duwe di data di apa itu tadi. Lingkup Pak Joni kalau apa perlu Jadi ibu-ibu prakteknya itu karena ini tanahnya keras, jadi sebenarnya kan lubangnya 100 meter kan Bu? 100 cm sesuai sama pipanya. Nah, tapi ini untuk contoh aja. Jadi lubangnya dipasin sama pipanya. Nah, lalu nanti sampah-sampah organiknya ini bisa dimasukin ke dalam pipanya. Nah, sampai penuh ya Mbak? Enggak. Karena kan tiap hari diisi ya. Iya. Sebenarnya sampai pol Bu, karena ini lemahnya pas ketemu oyot delalah Bu, yang delalah ini kayak enak. Kurang gede. Gede betul iki jek enak wae. Wis mboten napa-napa lah ya. Udah. Nggih. Nggih. Nah ini nanti kan Bu sayurannya dia kan ada lubang-lubangnya kan Bu di pipa. Jadi sayuran-sayurannya nanti bisa membentuk akar-akar gitu loh Bu. Jadi nanti dia akan busuk. Nah dia akan langsung ke tanah meresapnya. Jadi dia akan jadi pupuk alami gitu Bu. Nah yang seperti dibilang Rifki tadi, ketika 2-3 bulan dia akan bisa jadi pupuk kompos. Karena dia udah bentuknya udah nyatu sama tanah gitu Bu. Soalnya kan udah kena air hujan, resapan air. Nah kalau udah diisi bisa ditutup lagi. Nanti kalau mau diisi lagi dibuka gitu Bu, biar nggak bau. Mengurangi bau bisa ditambah daun-daun kering Bu. Jadi di atasnya ditutup dan kering baru ditutup. Ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak apa-apa Bu. Kan tanahnya Tanah resapan air dari tanah bukan. itu mau disiram ya nggak apa-apa. Kira nggak apa-apa. Gitu. Udah? Tujuannya dan manfaatnya kami sebagai mahasiswa PKL di sini mohon maaf jika ada salah kata, ibu dan mohon dimaklumi kalau ada yang kurang pas. Kami di sini belajar bersama. Masih ada yang ditanyakan Bu sampai sini sebelum saya tutup? Sudah. Kami mengucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.